materi, ada Bang Irwan sama Bang Yopi. Cuman di sini saya tadi menjelaskan secara umum dan yang harus teman-teman peserta ketahui bahwa aplikasi Prokes MySafe itu memang seperti itu. Jadi nanti bisa langsung praktek apa saja di dalam aplikasi tersebut. Saya menggambarkan bahwasannya sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya radio streaming ini, kita bisa siaran di mana saja. Tadi kata pemateri yang pertama ya, di session pertama, bahwa kita bisa siaran di mana saja dengan menggunakan handphone. Nah, saya yakin handphone ini semuanya udah familiar, semua sudah pada punya, dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa gitu ya, sudah mempunyai handphone. Nah, jadi silahkan untuk aplikasinya diinstal bagi para peserta yang belum menginstal, atau yang punya handphonenya satu, nanti disimak saja, mungkin nanti recordingnya akan dikirimkan oleh panitia, ataupun yang pengen bertanya juga bisa melalui grup WhatsApp. Nah, di sini pesertanya kalau tidak salah, kalau jumlah peserta yang ada di grup itu sekitar 40 lebih ya, 47, tapi ini baru hanya ini masih kurang ya. Entah memang ada kesibukan atau tadi. memang tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk ke Zoom ya. Jadi tinggal konfirmasi aja nanti ke panitia, jangan sampai ada materi yang tertinggal gitu ya. Ada materi yang tertinggal sehingga nanti para peserta bingung untuk menggunakan aplikasi Prokes MySafe ini. Nah, tadi untuk aplikasi Prokes MySafe ini mudah-mudahan semuanya bisa terinstall. Dan saya tanya nih sebelumnya, di sini kebanyakan pakai Android berapa? Android 10K, 9K, atau Android 8? Kalau saya 8 Pak, 8. 8 Android insya Allah 8. masih aman ya. Masih aman kalau 8. Aman. Ya. Mungkin yang lain, nah jadi kalau teman-teman nanti ada yang pakai Android 11, itu ada beberapa handphone memang yang bisa, tapi ada beberapa merek handphone juga yang memang nggak bisa untuk menggunakan aplikasi Prokes MySafe. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan, gimana Pak, saya kan pengen siaran nih, tapi handphonenya tidak bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya salah satu caranya ya itu tadi, jadi punya handphone 2 yang versinya 8 atau versi 9, atau ya itu sih caranya kalau memang tidak mau upgrade lagi ke versi sebelumnya gitu kan, apalagi kan sekarang banyak aplikasi yang harus update gitu ya, menyesuaikan versi Android-nya. Nah, sayangnya memang untuk Prokes MySafe ini dia itu memang pengembangnya belum update lagi ke versi terbaru. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk para peserta semuanya. Nanti kalaupun ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan. Untuk selanjutnya kita langsung ke praktek. Silahkan Bang Irwan dan Bang Yopi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bapak Irfan. Ibu, di mana saja berada Bapak Ibu saudara sekalian, kita insya Allah langsung menuju ke praktek. Silakan dibuka di broadcastnya masing-masing di menu setting, masuk ke menu output setting. Mas Irfan ini pakai 2 handphone? Saya pakai 1. Bagusnya ada yang pakai bisa 2. monitor. Bisa ke depan talkback-nya gitu, teman-teman. Silakan teman-teman dibuka broadcast myself. Broadcast myself masuk. Dan dibebaskan untuk membuka mic, jadi langsung berinteraksi. Silakan langsung berinteraksi dengan pemateri kita. Ya, buat teman-teman juga sekedar tambahan untuk yang menggunakan handphone 1 itu bisa sambil diinstal aja, nanti tinggal didengarkan sambil didengarkan instruksi dari kita berdua. Oke. Instruksi. Silakan. Itu
Kalau bisa dari pemateri itu HP-nya dibunyikan biar nanti kita mendengarkan aja gitu loh. Ya, Betul sekali. langkah menu apa gitu. Mohon maaf, kita HP-nya satu. Iya. Jadi kita nggak bisa untuk, tapi nanti makanya kita masuk dulu ke satu-satu. Sedikit Bang Irwan, kemarin kalau tidak salah saya pernah nge-share untuk aplikasi untuk tutorial Broadcast Myself ya di RSI atau saya lupa di mana gitu. Tolong nanti dibantu, saya juga filenya nggak nyimpan biar nanti teman-teman juga bisa langsung mendengarkan juga. Memang harus ada suara pembaca layarnya karena memang saya juga ini pakai handphonenya satu nih. Jadi tidak Ya, bisa nanti mendengarkan nanti dikasihkan di peserta. OP. Ya, silakan teman-teman dibebaskan untuk membuka mikrofon ya, biar langsung Atau berinteraksi. gini, instruksi atau mungkin dari Iya, saya udah buka dari ini mikrofon. dari pihak peserta ada yang buka mikrofon tuh HP-nya atau yang HP 2 silakan dibunyikan nanti ngikutin arahan dari Bang Asmat, pemateri gitu. Bang Asmat, Iya, mohon iya. maaf Bang Asmat, ada dua nggak handphonenya Bang Asmat? Hiji lah dia mah. Bang Asmat. Bukannya Bang Asmat kemarin dapat handphone katanya dari Yang handphone 2, Andini tadi ada handphone 2 katanya, Andini, sama Andini juga. Bang Gugum. Nanti Andini ikutin arahan dari pemateri gitu. Iya. Bang Iksan. Ya, silakan Andini bunyikan suara handphonemu. Output settings. Ya, Betul. masuk ke output setting, masuk setting. terus Output settings ya Kak. masuk di menu output setting, di situ cari host name. Host Iya. name ini Kak ya. Ya, host name itu dihapus, isinya dihapus. Host. Didekatkan handphonenya di handphone yang digunakan Kalau Andini. ya walaupun nggak didekatin, yang penting ikuti aja instruksinya, dikosongkan, untuk defaultnya itu dihapus, host name-nya dikosongkan, Diklik dulu. Diklik Isinya dulu kan- host name-nya. Isinya kan local host, itu dihapus. Nah, local host. Dihapus. Maaf sebelumnya buat teman-teman yang tidak berkepentingan mohon di-mute mikrofonnya ya. Apalagi di diklik handphone dulu. yang keramaian. Diklik dulu. Sebelum dihapus Maksud- diklik dulu. Kalau nggak diklik nggak bisa itu. Iya, udah diklik Kak, nggak bisa Kak. Biasanya kalau dia di ini kan papan keyboardnya muncul itu ke papan keyboardnya, nanti dihapus. Itu udah kelikan oke nih Kak ya. Kak mungkin ada kelikan oke nih ya Kak ya. Ini jadi habis Kak. Bang Irwan, Oke. buat teman-teman yang menu Next. settingnya tidak terbaca, ada nggak di sini? Coba saya mau dengar. Kalau yang menu settingnya tidak terbaca, Ya silakan. Yang bilang. Contoh. Jadi cari menu setting ya. Ya, menu setting. Terus ya buat teman-teman yang baru masuk di aplikasi Broadcast Myself, di menu setting pojok kanan atas, kemudian diklik 2 kali, di swipe ke kanan sampai ketemu ada file output. Di bawah track again ya. Enggak, itu Di sana file diklik output. dulu kalau keterangan sudah v2 server, berarti Enggak, bisa itu- Maaf Bang Yopi, itu otomatis dia sudah default, jadi nggak perlu lagi kita di situ. Kita langsung ya masuk ke ini aja. kalau sudah di ICCS V2 server, tinggal di swipe lagi ke bawah, di situ ada output setting. Tinggal diklik output setting 2 kali. itu paling bawah ya? Enggak juga paling bawah. Kalau Output teman-teman setting. Damayantinya menggunakan membaca item, dia di urutan kelima. Oh, kelima ya. Ya, di Satu. output setting. 2, 3, 4,
Urutan yang kelima tuh output setting. Ya itu, betul. Oh, itu klik ya ini ya, output setting. Ya, betul. Iya. Klik dibuka. Klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Ya, udah. Di situ cari kata-kata host name. Host Aja name ke ya. kanan. Ya, host name. Nah, host name itu kan ada isinya. Itu dihapus. Password, ada password. Di menu host name dulu. Host name. Dulu. Host name paling pertama, Pak. Ya, host name paling pertama. Ada yang sudah buka? Sudah dihapus isinya gitu. Username, itu dia. Username lain paling pertama. Username itu keempat, Pak. Oh, keempat. Berarti ke? Ya. Pertama, hostname. Iya, pertama. Kan Iya, paling pertama paling atas. Ketika iya. sudah ketemu, teman-teman bisa diklik hostname tersebut 2 kali, lalu kemudian dikosongkan ya bacaan hostname-nya itu. Udah. Oke, diokekan ya? Belum, Pak. Itu kita mau kasih ID address-nya dulu buat nanti Bapak bersiaran. Cancel itu kan cancel ya. Cancel terus oke. Terus bawah geser lagi kita dan ada isinya. Coba digeser lagi sampai ketemu dia bacakan isinya itu. Oh, isinya. Ya. Isinya itu kalau tidak salah default-nya itu dihapus. Dirubah. Docalos. Ya itu localosnya dihapus. Oh iya. Kak, udah dihapus, Kak. Oke, yang sudah dihapus tulis Kenapa ya? Dihapus. S.stri. Huruf kecil semua. Iya. S.stri. TRI, oke. .my.id. Coba bisa diulang. S.stri. Diulang lagi, Pak. S.stri. S.stri. Sudah? S.stri sudah? .my. .id. .id. Silakan Bapak Ibu yang belum. Oke ya kalau sudah ya. Oke, kalau sudah di oke. Oke, buat teman-teman itu di fitur di kolom chat sudah saya bagikan juga ya. Buat teman-teman yang kesulitan bisa diejak nanti di sana. Oke, sudah semua di oke? Iya, sudah. Iya, Kak. Untuk portnya 8335. Di portnya dihapus, isinya diganti. Oh, isinya dihapus. Isinya dihapus. Silakan Bapak Ibu yang belum
Tadi ada yang sampai di mana, silakan dikonfirmasi lagi. Sampai ketinggalan 8335. 8335. 83. Oke. 8335. 8335. Ya, untuk tab-nya itu, Pet. di situ ada tab, itu dihapus LIVE-nya, sisakan tanda garis miring. Ya, betul. Untuk live-nya itu dihapus semua. Betul sekali. Live. Oke. Ya. LIV dihapus, sisakan garis miring, baru di oke. Oke, siap. Sudah. Sudah Bapak Ibu yang lain? Ya, Kakak. sudah. Ya, Tadi sudah Kak, kan sudah. 8335. Yang mana? Terus Ya, yang itu 83. diokekan dulu atau gimana? Setelah 8335 di oke, baru kita mengisi kolom berikutnya. Oh, Username. Username, buat username-nya tulis penyiar, huruf kecil. oh iya, dulu. Penyiar. Oke. Penyiar ya, Kak? Ya, potnya sudah diisi potnya. Buat Ya, Andini, sudah. Bapak. Kalau yang ketinggalan bisa di-share-kan ke grup ya. Siap. Penyiar, password. Pasportnya belajar. Password belajar. Oke. Oke. Untuk auto reconnection-nya dinyalain. Off connection. Itu Valirus. dicentang. Ya, Dicentang. reconnection, auto reconnection ya. Itu dicentang. Off jadi on. Kak, Ya, jadi penyiar. on. Adek, tadi potnya sudah diisi, Dek. Pot. Aku baru sampai username, Kak. Username-nya penyiar. Password-nya belajar. Baik, Bapak Ibu yang lain yang belum. Password belajar ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum bersuara. Banyak ini. Kali ada yang kurang. 23 Ya, ya. bisa diperiksa, dicek juga di kolom chat, itu sudah saya kirimkan juga ya. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Irwan. Ya, Adek, sudah, Adek. Oke. Ya. Auto reconnection dihidupin, di-on-kan atau dicentang. Belajar Bagi ya, yang Kak? ya, passwordnya belajar. Mungkin bisa sambil share screen gitu biar lebih memudahkan. Belajar sudah, Kak? Setelah belajar, di oke. Untuk auto reconnection-nya dinyalakan, dicentang. Maaf, kita nggak bisa share screen soalnya. Oh. Moderator, izin tanya ke pemateri. Ya, silakan Pak. Tadi saya ketinggalan ininya, host name-nya apa? Host name-nya SPS. Bentar. SE ya? S titik. Oh, S titik. S titik STRI.
Oh ya, S.STRI. Terima kasih. titik MY titik ID. Oh, S.STRI STRI titik MY Ya, titik ID. titik D. titik ID. Ya, terima kasih. Oke. Silakan, Pak Iki. Nanti bisa siaran lewat handphone. Itu belum punya resi ya, karena belum, nanti akan ada penyeleksi lagi dari tim Iya. panitia. Ini kan ini password radio itu ya apa? SPBR ya. SPBR. Silakan Bapak Ibu. Untuk Nanti ada minta tadi link gimana? ya, Mas Konti, biar aku monitor nanti. Oke, sebentar. Nanti sambil monitor. Apa yang dinyalakan tadi, Kak? Yang mana? Yang setelah paspor tadi apa? Setelah paspor, auto reconnection. Itu di on kan. Iya. Auto reconnection. On connection file dalam daftar. Ayo teman-teman, siapa dulu? Penyiar. MP3 encoder Bitrate. Saya boleh mencoba, boleh ya? Ini izin mencoba. Silakan Pak, dicoba. Maaf, baru muncul lagi tadi sinyalnya sedikit ini, jadi saya harus mengulang. Udah dikirim linknya, bro. Bentar. Oh iya. Oh iya. Victor, di grup Ya. aja. Aku gimana ya, nggak punya lagi link browsernya. Yang ada malah link aplikasinya, Pak. Jadi kalau ketinggalan itu bisa ada di itu ya. Yang pertama kan grup ya? titik STRI titik my titik ID gitu ya. Iya. Iya. Ya, sudah. Kakak ini dicentang kan, Kak? Iya, itu dicentang ada. Ya, Kak. Auto reconnection-nya dicentang, dihidupin. Udah, Kak. Udah dicentang, Kak. Kalau satu handphone nggak bisa nih ya, praktis sambil ini. Satu handphone sambil mengisi Satu bisa handphone aja. bisa Pak, cuman itu kita hanya bisa putar lagu, nggak bisa mikrofonnya nggak bisa dipakai. Oh, Nggak apa-apa yang Otomatis belajar memasukkan ininya dulu. Termasuk aplikasi. Iya. Saya pikir takut terganggu yang Zoom-nya ini enggak. Enggak akan Kalau terganggu. Kan Zoom aja ini keluar. nggak akan terganggu. Ya berarti Tapi- dari awal lagi jauh enggak ini? Bisa Pak, bisa. Ya Sudah sebentar. di-install itu? Ini apa namanya? Seperti saya kan tadi baru sempat bisa bertanya sedikit nih karena tadi sinyal kendala, jadi saya ini kan satu handphone ya, mereknya ini Redmi 7A. Nah, itu bagaimana itu kira-kira dengan penggunaan gitu ya kita dalam ini? Oke. Berapa itu? Jadi yang mana ini? Aplikasi sudah saya buka ini. Masuk di output setting Pak, di menu setting. Di situ ada setting. Dia mau jawab untuk Bapak yang Bapak itu. Itu apa namanya, sudah upgrade ke Android 11 ya. Kemarin ya pembaruan sistemnya. Ini berapa ini? Android berapa itu? Aktif alihkan ini. Aktif alihkan. Terus mikrofon. Oh, diizinkan dulu Pak. Terus. Oh, sebentar. Halo. Ya, halo. Itu apa? Kalau A02 itu akses enggak? Lanjutkan ini ya. Ya, lanjutkan dulu. Gimana? Lanjutkan ya, sebentar ya. Ya, lanjutkan Pak. HP-nya apa? A02. A02, insya Allah akses. Oke ya. Silakan diinstal yang belum install itu. Lanjutkan terus oke ya. Iya, lanjutkan oke. Oke. Ya, buat Nah. yang belum install silahkan Tampilan diinstal, daftar. lalu perizinannya diizinkan semua ya, kemudian diklik lanjutkan saja. Habis itu Bapak masuk ke menu setting. Ini ada stop tombol. Terus sampai ketemu menu setting, diklik 2 kali. Cari aja terus Pak.
Mute tombol. Terus aja Pak sampai ketemu menu setting nanti di Ya, Broadcast disentuh aja myself. Pak layarnya Pak. Terus Di pojok kanan atas Pak, disentuh. Nanya. Sampai ketemu apa ini? setting. Ya, halo. Izin Pak mau nanya. Ya, silakan Mas. Oh, saya Aziz dari Sulawesi Utara nih, Mas. Oke. Mas Kumpi. Iya. Handphone saya cuma satu. Nah, baru tipenya A02. Tapi Insya Allah. tollback tollbacknya itu 9,5. Bisa enggak itu ya? Insya Allah 9,5 bisa. Terus sudah berapa kali update? Karena jujur kalau update yang terakhir versi Android 11 itu sudah nggak bisa streaming lagi ke server. Tapi kalau belum diupdate sama sekali baru update kedua itu masih bisa. Oh iya. Oke, makasih. A02 tuh yang saya tahu ada Android 11 tuh, A02 tuh. Iya. Yang saya punya Android 11 yang A02 itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, khusus Android 11 yang upgrade-an yang terakhir itu untuk broadcast myself sendiri itu nggak bisa lagi untuk streaming ke server karena belum ada pembaruan dari developer. Jadi mungkin kalau pembaruan pertama itu masih bisa walaupun ada kendala tapi sedikit lah. Ini label pitch specs. Terus broadcast yang mana nih pilihannya? Cari menu setting Pak. Geser lagi sampai ketemu setting. Setting ya? Iya. Ya, coba disentuh aja Pak layarnya di pojok kanan atas ya, dicari nanti dia kebaca tuh di menu. Ya kalau Bapak kalau misalnya Bapak kurang paham akan hal itu pakai swipe kanan, swipe kiri boleh. Geser kanan, geser kiri. Tampilan daftar, log. Terus apa yang mana nih? Terus aja Pak disorong aja, digeser aja terus sampai ketemu menu settingnya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai? Kakak udah dicentang terus apa lagi Kak? Untuk MP3-nya diturunkan ke 128. 128. Oke, sudah. Oke. Berapa Kak? 128. Di situ kan 160 untuk default, diturunkan ke 128. Oke. Metadata. Metadata bebas, mau kasih nama sendiri boleh di situ. Begitu. Kalau mau dikasih nama artis song, berarti nanti dia keluarnya judulnya ketika kita play radionya itu keluar nama lagunya. Tapi kalau kasih nama sendiri itu boleh bebas ya. 128 ini ya Kak? Ya 128. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan? Iya, saya sudah. Ini tadi memang ada sedikit ketinggalan juga ini. Ini sudah yang atasnya host 9 terus port itu 8335. 8335. Ya, terus masuk di ini ya. Masuk di tab-nya itu dihapus LIVE-nya, live-nya dihapus, sisakan tanda garis miring. Di mana tadi file itu? Ya ada live itu. Di tab kalau ini, di tab-nya. Sebelahnya port itu. Oh. Sebelahnya kolom port itu kan ada tab kan? Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan? 335 itu ada keterangan live. Ya. Nah, live-nya itu diklik 2 kali lalu dihapus. Apa di ini ya, di bawahnya itu ya, di bawah. Ya, di bawah tadi yang sudah di bawahnya port itu kan tadi. Ada live. Oh iya, live ya. Hapus ya, hapus ya. Live-nya itu dihapus LIVE-nya. Ya. Sudah. Sisakan garis miring baru di oke lagi. Oh iya. Ya, diisi garis miring lalu diklik oke.
garis miring udah. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan? Silakan. Garis miring oke, ya sudah. Oke. Nanti username sudah ya, Username penyiar. Gini Ya, ya, udah dapat nih penyiar. Ya, untuk username itu semua pakai menggunakan huruf kecil ya. Oh, berarti tulisan penyiar itu huruf kecil ya, semua ya? Huruf kecil. Ya, dimulai dari hostname sampai dengan password, username itu huruf kecil semua ya. Iya. Oke, ya sudah oke. Nah, password belajar ya, ini ya tulisannya. Password ya. Belajar, betul. Ya. Auto reconnection-nya dihidupin supaya ketika nanti Bapak Ibu siaran, itu ketika jaringannya memburuk, ketika stabil nanti dia streaming lagi ke servernya. Saya pakai handphone ini pakai satu Redmi ya, Redmi 7A dia merek handphone ini. Kira-kira bagaimana itu untuk dalam siaran itu, apakah bisa berjalan lancar atau bagaimana gitu, Pak? Insya Allah nanti habis di Zoom nanti akan teman-teman dites satu-satu ya. Iya. Ini udah di username, di passwordnya belajar udah. Auto reconnection-nya sudah dicentang. Udah di belajarnya kan sudah ya kita tulis itu udah. Auto reconnection itu dihidupin. Oh, connection ya. Oh ya ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa dicentang itu, biasanya dicentang dulu. On-kan dulu. Oh iya udah. Udah. Ketinggalan bener ini. Auto connection. Nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Tetap kita pandu insya Allah. Iya, ini ada label Pixmaster apa pilihannya? Coba untuk Bapak yang tidak menemukan menu setting, coba layarnya disentuh ya Pak. Tolong disentuh layarnya di pojok kanan atas persis. Auto connection udah ya. Untuk MP3 bitrate-nya diturunin Pak ke 128. Oh, MP3-nya ini. Iya. Ini kan MP3-nya 160 ya, terus itu diturunkan ke 128. Silakan Adek, gimana? Gini Kak, tadi aku meriksa. Nah ini yang tab-nya ini diganti apaan Kak? Tadi Masya Allah lupa Kak. Yang tab-nya itu diisi tanda baca garis miring. Itu aja kan Kak? Ya, Anda baca garis miring aja. Oh ini 128. Live-nya dihapus ya Kak? 128 ya, anunya. Iya, LIVE-nya dihapus, sisakan garis miring. Ya, paham. 128. Ya sudah, saya turunin 128 udah. Terus udah oke ya. Oke, ya sudah. Nah, untuk metadatanya bebas saja. Itu mau nama sendiri boleh. Metadatanya biarin aja ya. Biarin aja, mau diganti boleh. 128 udah. Metadata template juga boleh diganti nama teman-teman yang keren gitu. Metadata template itu apa ya? Metadata template itu bebas. Teman-teman mau pakai namanya sendiri, ketika mengudara nanti ada namanya di radionya. Oh iya. Oh ini berarti untuk ketika live siaran itu ada nama ya keluar. Betul sekali. Jadi ketika nanti didengarkan di radio box ataupun itu nanti namanya muncul. Iya betul ya, biasa kan memang kelihatan ada nama, misalnya entah baik nama apa lagu pun semua kan di situ berarti. Iya. Untuk Bapak Bapak Ibu masih ada yang ketinggalan? Terbaca gimana? Berarti ini tersambung ya udah di. Kalau tersambung belum. Nanti ketika keluar kita masuk ke menu broadcast itu, di menu beranda di luar itu kan ada broadcast tombol. Iya. Nah, itu broadcast tombol untuk menghubungkan teman-teman kita mau streaming. Nanti kalau dia benar, nanti dia akan connected. Silakan Bapak Ibu, sudah ya betul, silakan. Data-datanya gimana Kak?
Data apa ini? Lagu atau apa? Apa nih? Data-data template. Apa ini, Kak? Oh, metadata Metadata template. template. Bebas. Terserah Adik mau diganti namanya sendiri atau mau pakai nama defaultnya juga nggak apa-apa. Walaupun handphonenya satu, Streaming kita buffer tulis size. dulu. Mungkin Itu tergendala di jaringan ya. default aja. Tergendala lagi tadi. Keluar lagi, saya barusan masuk lagi nih di Zoom. Oke, siap. Kesulitan, tidak ketemu setting. Sudah. Jaringan di kampung. Susah. Ketinggalan Sekarang habis sholat streaming juga. buffer size ya. Untuk Bapak yang nanti tidak menemukan menu settingnya, nanti kita bisa koordinasi lagi di grup WhatsApp ya. Ya, nanti bisa koordinasi sama Pak, sama yang ini, karena ini bukan cuma sekali ya. Jadi insya Allah ini sampai teman-teman bisa. Jadi ini di Zoom ini hanya sebagai ya bisa dibilang awal lah. Wah, artinya bertahap ya Pak ya, bertahap. Iya, bertahap. Betul. Karena di Zoom ini Tapi ya, pertemuan dalam apa kegiatan pelatihan radio ini apakah ada per minggu apa jaraknya nanti setelahnya? Setelah di Zoom ini bebas, mau sehari, mau tiap hari, mau tiap jam, yang belum dapat silakan. Ini set metadatanya ya, saya tulis apa ya, nama aja gitu, nama sendiri aja. Boleh, mau nama sendiri boleh, mau nama defaultnya boleh. boleh pakai nama sendiri asal jangan nama tetangga ya. Nama orang tersayang. Tetangga atau nama orang tersayang, nanti pendengarnya bisa bingung namanya nanti. Iya. Bisa baper. Tulis oke. Ya, udah. Ya, masih ada Bapak Ibu yang belum, yang Udah masih ada nih, ketinggalan. udah metadata Untuk udah tertulis. Bapak yang Masih ada ketinggalan kan? yang belum ketemu menu setting, nanti bisa koordinasi di kita sama Yopi di belakang, nggak apa-apa. Ya, saya mau izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak. Kayak saya juga sama ya, tidak ketemu menu setting. Dan setelah dicek Android-nya itu Android 11 dan merek Samsung, apakah emang itu tidak support atau seperti apa? Ya, nanti itu soal teknis ya. Di menu Soal teknis nanti kita cek satu-satu. Aturan nanti. Ya. Karena tadi kan saya sempat ketinggalan dan sempat nyimak di menjelaskan YouTube. lebih lanjut. Oh, baik. Oke. Dan Sekali lagi Bapak Ibu, khusus yang menu settingnya Android 11 pembaruan yang terakhir, itu sekali lagi untuk saya sendiri ya, karena saya pembaruan Android yang versi terakhir ya, terakhir kali ini tanggal berapa kemarin, itu untuk broadcast MySafe sendiri itu sudah nggak bisa streaming, nggak bisa mengudara lagi. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya insya Allah masih bisa. Iya. Dan bisa mungkin dialihkan ke penggunaan aplikasi Mixlab ya, Bang Irwan. Kalau saran saya pakai Mixlab jangan, karena kasihan itu lebih parah lagi. Karena itu memang parahnya kenapa? Ketika lagunya habis langsung keluar. Atau mungkin nanti kalau ada waktu bisa ngajarin yang pakai PC ya, pakai laptop. Pakai PC bisa, nanti ada tahapnya berikut. Iya. Masih ada teman-teman yang mau mengisi username, password yang menu settingnya terbaca di Broadcast MySafe? Nanti kita jadwalin untuk Radio Bos. Enaknya sambil makan. Kurang-kurang. Nggak apa-apa, enjoy aja. Oke Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan? Baik kok. Kakak, udah Kak, data-datanya Kak. Aku jadi nggak jadi. Enggak Oke, sudah ya. Udah tadi saya berarti. Untuk lagu sudah dipersiapkan, lagu ketika nanti untuk siaran. Nanti itu teknis ya, bisa teman-teman pindahkan sendiri di misalnya dari kartu memori ke internal ya, itu
teknis ya. Ya teman-teman pasti udah tahu ya. Ya, ya. Ya, jadi untuk pemindahan folder itu terkadang ada di Android 9 ke bawah itu kartu SD-nya ada yang terbaca dan ada yang tidak Bisa terbaca kebaca. juga. Jadi hanya menggunakan Nah, khusus penyimpanan pengguna Android internal. 5 sampai 9. Assalamualaikum Bang, mau tanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini MP3-nya berapa Mbps Bang? Kan itu ada pilihannya. 128. Oh, 108 Mbps ya. Oh iya. Ya, 128. Oh iya, makasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan? Saya belum sama sekali nih. Ini ada label pitch meet pilihannya. Sudah broadcast. Jadi itu di coba pitch meet. coba Bapak sentuh di bagian kiri layar bawah di sebelah di atasnya sedikit tombol kembali. Kembali ya? Ya, tapi di atas sedikit. Itu nanti akan ketemu pada view text. View text. Nah, geser lagi. Sebentar, Geser belum biasa. ketemu. Belum ketemu. Di atas tombol back itu agak atas sedikit, nanti dia akan berbunyi pada view text. Metadata template. Meta screening bukan versi teks 8. Oke, yang sudah selesai untuk pengisian IP address-nya bisa dikeluarkan aja nggak apa-apa. Maaf lagi keluar masuk lagi ini barusan gitu. Udah saya sampai ini, saya sudah sampai tinggal metadata udah sampai situ. Terus streaming buffer. Tinggal dicoba aja nanti mengudara. Udah yang sudah selesai bisa dikeluarkan aja, dinormalin aja, nanti kita tinggal tes. Iya. Terus ini stream ini buffer size ini makanya. Itu di poll aja biar aja 8 nggak apa-apa. Fungsinya buat apa itu? Untuk apa itu? Itu untuk ini, untuk kecepatannya di poll aja, memang segitu kecepatannya. Kalau 4 malah turun. Ya. Dan ini ada live record juga. Record ini live record ini untuk ketika teman-teman pengen terekam juga ketika live. Oh, live ya, bisa ada acara-acara apa lah gitu, misal kajian Nah, apa jadi gitu kan. untuk rekamannya itu akan tersimpan di memori telepon. Di bawahnya itu ada live record folder itu. Iya, di bawahnya. Itu ini kan centang ya dia. Kalau dicentang nanti otomatis dia ngerekam, jadi gitu off aja. Enggak, saya belum tekan. Tapi boleh sih, itu terserah teman-teman ya. Ketika teman-teman Iya, betul. ingin mendengarkan hasil rekamannya, gimana nih, gue pengen dengar siarannya hasilnya gimana, itu boleh dicentang juga. Oh iya. Ya. Cuman ya itu tadi ya. Jadi ke servernya juga dia sambil recording. Ketika siaran di server dia juga recording. Iya. Ini Terus untuk streaming buffer size itu kalau record itu defaultnya biar aja 8. Iya. Kalau sumpama dirubah gitu apa yang terjadi? Kalau dirubah ya biasanya agak sedikit lambat. Oh gitu. Ketika streamingnya biasanya agak bermasalah. Jadi dia ada penurunan kualitas recordingnya dan juga kualitas streaming ketika kita connect ke server. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan? Maaf Kak, ini berarti kan udah nih Kak, berarti keluar nggak apa-apa nih Kak ya? Kalau sudah semua, bisa dikeluarkan aja nggak apa-apa. Kalau semua sudah selesai, saya tinggal cek udah siaran aja.
Dan buat teman-teman yang kesulitan di broadcast myself yang menu settingnya tidak terbaca, nanti bisa kita di grup juga ya. Bisa menghubungi saya atau Bang Irwan. Iya, buat juga. Bapak bisa. Ya, Bang Irwan. Ya, karena tadi sholat dulu, jadi ketinggalan. Sudah masuk, sudah Ya, jauh. insya Allah nanti dibantu Pak Windarto ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ini kesulitan, nggak tampil sama kali. Pixmaster, label match, stop. Sama sekali nggak ada. Tampilan daftar pilihannya. Stop. Nanti nomor saya juga ada di WhatsApp di grup sana ya. Cari aja Ya. Yofi. Oh, iya, iya. Oke, baik. Iya. Silakan Dek, yang mana? Ya kalau udah selesai sudah, nggak ada lagi. Ada yang kurang? Kak mau nanya boleh? Boleh. Gini Kak, maksudnya itu kan tadi Kakak bilang, tadi ada yang bilang katanya lagu tuh katanya harus dipindahkan gitu. Maksudnya tuh gimana sih? Buat Live record for. Ya jadi khusus teman-teman yang Androidnya yang nggak bisa ngebaca kartu SD untuk broadcastnya. Jadi nanti ketika ingin mengisi acara itu bisa dari kartu memorinya dipindahin lagunya. Misalnya berapa biji ini dibutuhkan. Misalnya butuh 30 lagu atau berapa gitu ya. Ngerti lah itu teknis kan, misalnya mau kerja berapa jam, 2 jam. Tapi buat teman-teman yang ingin mencoba, bisa di tag folder, masuk di broadcastnya di tag folder. Nanti di situ di parent sebanyak 2 kali, nanti cari storage. Nanti kalau yang punya kartu yang khusus Android 9 itu biasanya kartu SD-nya kebaca, ada angka-angka keluar di situ. Iya. Tapi kalau yang sudah upgrade ke 11 itu nggak bisa ngebaca lagi. Jadi dengan berarti kita yang mindahin dari memori dari eksternal ke internal. Ya, jadi dia hanya menggunakan penyimpanan internal saja. Makanya kan untuk versi Android yang sekarang itu kan memang storage penyimpanan internalnya kan ditambah. Ada yang 32, 60, 128, 256. Dan Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang lupa? Masih ada yang kebingungan tentang pengisian hostname? Oke, sudah menunjukkan pukul disconnected. Itu kalau dia disconnected Pak, karena kita belum ada pengisian server, nanti biasanya masuk di menu setting. Oke. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:30 untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Waktu kita masih ada setengah jam lagi. Ya, buat teman-teman, dipersilakan yang masih penasaran dan masih agak kebingungan. Baik itu tentang pengisian hostname, password, username, dan yang lain sebagainya di aplikasi Broadcast Myself, boleh dipertanyakan di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk moderator dan panitia, mohon maaf, mohon izin ini Pak, di tempat kami ini, tepatnya di Sulawesi Utara atau tepatnya di Manado, ini sudah menunjukkan pukul 5.30, artinya kami di sini siap-siap menjelang maghrib. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa lagi ikut
sampai penutupan gitu. Karena penutupan kalau dilihat dari jadwal itu Pak, itu tepatnya jam 6 pada kami sini Pak. Pas maghrib itu Pak. Oh iya, Oke. tidak apa-apa Ya, buat silakan. teman-teman. Bisa kita berlanjut Silakan lagi. Bapak moderator menjawab. Materi tadi yang barusan itu mohon di share di grup. Nanti kami akan mempelajari lebih giat lagi gitu. Terima Oke. kasih atasnya diikutsertakan peserta dari Sulawesi Utara atas nama Ketua ITMI Sulawesi Utara dan jajaran pengurus sampai PD Kota-Kota Mobagung mengucapkan banyak terima kasih. Mohon pamit apabila hal-hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Kang Irfan. Kita masih Ya, lumayan banyak dilanjut. waktunya. Buat teman-teman yang mau Silakan, Bapak, Ibu. bertanya boleh. Dan buat teman-teman yang mau mengisi hostname sama password, masih kebingungan, boleh juga dipertanyaan. Ya, barangkali kebingungan ya. Ya jelas bingung ini. Mau yang ditanyakan, masalahnya belum ada gambaran nih. Udah ngisi hostname-nya, Pak Windarto. Pak Windarto belum ketemu menu setting. Iya, sama sekali Hilang nggak ada. kayaknya menu settingnya itu. Pokoknya Biasanya itu broadcast myself saya ketuk, nggak ada sama sekali pilihan itu, saya geser-geser. Untuk Pak Windarto, Oh, mohon maaf oke. sebelumnya HP-nya mereknya apa ya? Samsung A12. Oh, Samsung A12 ya, A12. nanti saya akan bisa pandu di belakang ya. Nanti Ya. bisa kita kontak di belakang. Insya Allah. Jadi Nah, itu mengenai teknis di pengaturan setting perangkat Android-nya. Iya. Jadi teman-teman yang ini masih terkoneksi, yang bergabung di grup ini jangan setelah pelatihan jangan keluar dulu dari grup ya. Itu nanti akan jadi koordinasi untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan hari ini. Mudah-mudahan seluruh peserta yang sudah mengikuti pelatihan yang tergabung di grup, mudah-mudahan semuanya terpilih untuk menjadi penyiar di radio Suara ITMI ya. Jadi Tapi insya kalau Allah menurut saya ini kepilih semua nih kayaknya berbakat, berpotensi semua gitu kan. Ya, luar biasa benar. Apalagi Insya Allah. ketika saya mendengarkan tuh ada yang sedang melaporkan seputaran cuaca, seputaran lokasi sekitarnya itu wah luar biasa mantap itu. Pak Irwan. Yep. Ya, itu Pak siapa yang dari Palembang yang pakai A12 ya? Ya, saya. Pak Windarto ya. Ini Windarto. juga HP-nya sama, saya juga pakai A12. Itu memang A12 ini itu pakai Android 10. Kalau settingan dari awal saya juga coba itu memang nggak ke detect yang namanya apa namanya itu settingnya itu betul. Setting ya nggak ada. Iya, ada sebetulnya Pak, hanya si talkback itu nggak ngebaca. Nggak ngebaca, betul. Ya betul. Nah itu harus pakai ini Pak, si talkbacknya tuh pakai dimatikan dulu, baru kebaca dia. Baru muncul. Nanti setelah diklik, baru kita akan bisa lihat si settingannya itu. Itu adanya di sisi sebelah kanan. Jadi kalau kita pakai jari itu dari sudut kanan atas layar itu agak ada sekitar dua jari dari atas sekitar 2 jari dari sudut itu. Tidak terbaca oleh talkback ya ini ya. Ya kalau di awas dia ini Pak, dia ada menu titik 3 di situ, itu namanya menu setting. Oh, berarti harus Iya betul, ada menu titik 3 di situ, ada menu setting itu namanya. Oh, pantes. Saya makanya jadi bingung. Itu saya juga sudah coba. Teman-teman kalau ada yang mau coba lagi pakai aplikasi lain, itu pakai Mixleaf, itu lebih akses untuk A12 ke atas. Mixleaf aplikasinya, tapi settingnya sama kok, mirip sama. Hanya mungkin beda produknya aja. Masing-masing kalau lagunya ada habis, kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau diganti pembaca layarnya itu gimana Kang Irwan? Misalnya tidak menggunakan talkback gitu. Pakai apa misalnya? Ya sebenarnya itu ada menu settingnya di khusus di perangkatnya, itu biasanya nanti dibantu sama Yopi.
Ya betul ya Pak Yopi ya. Itu masuk Iya, di nanti tampilan kalau buat tidak salah ya. teman-teman yang menggunakan Android 11 Android 11 ya, menggunakan Samsung A12 dan Samsung sebagainya di versi Android 11 itu bisa nanti kita jelaskan di jalur belakang karena itu dari pengaturan teknis pengaturan dari Android-nya. Sebetulnya terbaca hanya Sebenarnya terbaca. Ya, aplikasinya ini kan aplikasi dibuatnya dari aplikasi lama ya, menyesuaikan Iya layar-layar yang betul, dahulu aplikasi kan lama. kecil, sedangkan layar sekarang ini kan besar-besar, jadi hanya tampilan layar penuhnya saja itu yang harus dicentang di pengaturan Android nanti. Oke, baik, Teman-teman Bapak Ibu. nggak usah mengganti pembaca layar ataupun talkback, sama aja. Itu tetap gitu. Tetap sama. Jadi di situ nanti masuk di pengaturan tampilan, di situ ada aplikasi layar penuh. Kalau tidak salah di situ ya, Pi. Ya, betul. Nanti teman-teman masuk di pengaturan, lalu cari tampilan. Setelah ketemu diklik tampilan tersebut, lalu di sana ada tampilan layar penuh. Nah, Ya, tampilan layar di situ penuh. dicari nama aplikasinya, Broadcast Myself. Misalnya broadcast, tinggal broadcastnya yang dinyalakan. saja. Nanti dibantu anak saya mungkin ya. Buat teman-teman Insya Allah Pak Windarto bisa. yang bingung bisa melalui Japri saya juga boleh ya. Di grup juga ada tuh nomor saya, akun saya juga namanya sama Yofi. Semangat bisa di pemateri. Iya Pak. Ya ini mohon maaf ya. Apa namanya, maksudnya kita materinya itu disampaikan sesuai dengan ini aja yang sudah diatur sama pemateri gitu. Kalau sumpah ada perangkat yang belum akses, ya nanti kita bicarakan di grup gitu. Ya khawatirnya hari ini nggak selesai gitu karena agak lambat juga teman-teman. Jelas yang sekarang ini podcast myself. Pak Windarto insya Allah nanti tetap akan dibimbing ya, jadi insya Allah aman lah. Aman-aman. Ya, kita selesaikan dulu materi yang ini. Nanti kalau mau diulang ya gampang lah. Oke, silakan Bapak Ibu, masih ada yang ketinggalan untuk yang tadi. Pengisian host name dan pot dan username dan lain sebagainya. Iya, dipersilakan mengajukan pertanyaannya. Mungkin ada yang ketinggalan. Wan. Ya Pak Toto. Nanti kalau sebelum ditutup, nanti disimpulkan aja Wan ya. Mungkin dari kesimpulan dari awal sampai akhir, artinya secara itu singkat gitu ya, biar ada reviewnya ada gitu. Bentar teman-teman, masih ada waktu kok, 20 menit lagi ya. Ya. Nanti kalau menjelang habis, kalau sekarang sih masih Siapa? 10 menit langsung aja dipaparkan Kang Irfan. Maksudnya langsung saja terus nanti saya ingatkan paling lebih 5 menit, lebih 10 menit lah tidak apa-apa. Ya untuk moderator nanti itu aja deh, itu kan aja diingatin aja, suruh disimpulkan gitu. Buat Bapak Ibu sekalian, ya itu adalah kalau kita bilang untuk broadcast myself ini atau perangkat menggunakan handphone ini adalah perangkat singkat. Di mana perangkat singkat ini ketika kita di mana aja ya, betul, jadi kata Pak Ade tadi bisa kita siaran di kebun, di sawah, dimanapun itu kita berada kalau untuk pengguna handphone misalnya. Nah, lain halnya kita pengguna PC misalnya lupa bawa PC atau lupa bawa laptop, kebetulan nggak di dekat dari barang tersebut, itulah untuk memudahkan kita menggunakan broadcast mindset. Ya, namun sayang dan seribu sayang karena belum ada pembaruan dari developer, jadi terpaksa kita menikmati apa yang ada untuk broadcast mindset itu sendiri. Iya. Ya sekali lagi insya Allah teman-teman semuanya itu free ya, jadi insya Allah teman-teman dapatkan gratis. Karena khusus pengguna Android 10 ke bawah itu berbayar kalau mau ngambil yang Pro khusus di Play Store. Jadi untuk dari kami insya Allah free, nggak perlu bayar lagi. Sekedar informasi buat seluruh Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan. Jadi sesuai yang kita
rapatkan kemarin bersama Bapak Direktur, insyaallah free. Mulai dari broadcast MySafe dan pelatihan dan aplikasi. Informasi. Ya, Kang Irwan tadi yang sudah bisa connect, siapa tadi yang sudah selesai masukin ininya? Ya, siap, hadir. Ya, silakan Ya. yang sudah bisa, ada berapa orang? Ada berapa orang tadi? Sebut aja sebut Ada namanya. adik siapa? Adik Andini siapa ya tadi? Termasuk Mas Andini, Akbar dari Kak. Bontang juga. Iya, Mas nanti Akbar juga udah bisa. nanti besok atau malam dicoba ya biar kita monitor juga. Ya, betul. Di SBBR ya, di radio SBBR ya. Kasih tahu Sat, di radio SBBR. Udah Iya, kan Pak, itu sudah, Pak. Dimasukin name-nya tadi. Oh, udah. Oh ya, kalau udah. Assalamualaikum. Kang bisa mencobanya nanti malam nggak, Kang? Ini saya lagi di jalan soalnya. Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Oh iya, makanya Kangnya saya lagi di jalan tapi sambil dengerin nih. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Ini juga mungkin untuk pemateri bisa dijelaskan dulu juga masalah fungsi-fungsinya settingan tadi, mulai dari hostname, port, patch, username, Oke, itu siap. maksudnya buat apa itu? Oke, baik Bapak Ibu dimanapun berada. Untuk awal tadi kan kita sudah masuk setting. Nah, setiap aplikasi itu kan memiliki pengaturan ya. Nah, untuk yang paling pertama saya jelaskan step by step itu kan ada microphone game, ada track game. Nah, untuk track microphone game sendiri itu fungsinya untuk membesarkan suara mic. Nah, di situ. Kemudian untuk microphone game ya, kalau untuk track game itu untuk membesarkan suara lagu. Di situ bisa diatur lagi selain di menu beranda. Di menu beranda itu kan ada menu pada to text yang sebelah kanan itu kan bisa mengecilkan kebesarkan. Nah, untuk defaultnya untuk di pengaturan lagi itu bisa ditambahkan lah, bisa defaultnya 50%, mau dinaikin boleh. Sama ya dua-duanya. Kemudian masuk lagi ke output mode. Nah, apa fungsi dari output mode itu? Output mode itu ada 3 pilihan. Kebetulan yang dipakai ini kan SKS2 server. SKS2 server itu di mana nantinya untuk kolom pengisian portnya itu nanti ada 4. Ada 5 ya. Ya, kurang lebih ada 5. Dan apa fungsi untuk port itu? Port itu adalah IP address. Misalnya kita mau streaming ke server yang kita punya. Misalnya contoh kita beli dari Raja Media Utama. Nah, nanti akan dikasih IP address atau hostname-nya seperti itu. st.stri.my.id. Itu adalah IP address atau alamat server. Kemudian port itu adalah untuk sebagai pelengkapnya alamat itu sendiri. Port. Nanti akan sama diberikan juga port. Kemudian username itu kan ibaratnya nama username yang kita sudah setting di server kita yang kita sudah punya untuk kita bersiaran, nanti dimasukkan ke situ juga sama, jadi itu pelengkap. Kemudian password juga pun pelengkap. Nah, kemudian untuk auto reconnection, apa fungsi dari auto reconnection itu? Auto reconnection itu ketika Bapak Ibu sekalian sedang streaming, ketika jaringan Bapak Ibu sekalian memburuk, itu jatuh, artinya dari servernya putus. Ketika jaringan itu stabil nantinya, itu akan bisa terkoneksi kembali. Itu adalah fungsi dari auto reconnection.
Kemudian Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita masuk ke MP3 bitrate encoder. Nah, untuk MP3 ini tingkatannya macam-macam ya. Ada 128, 160. Nah, itu sih sebenarnya bagi Bapak Ibu sekalian, kalau 128 itu adalah standarisasi untuk streaming atau kejernihan kita streaming ke server itu sendiri. Nah, kalau kita turunkan itu biasanya suaranya agak kompres. Misalnya kita turunkan aja contoh 32 kbps atau 196. Itu biasanya suaranya agak kompres. Tapi kalau dia standarisasinya 128 itu akan sesuai sama server yang kita punya. Misalnya settingan server kita 128. Karena semua rata-rata itu untuk streaming, terutama radio itu standarisasinya adalah 128 kbps. Ya itu ya. Tapi ketika teman-teman ini mau, ya mungkin bisa dibilang kuotanya agak mau irit, bisa juga diturunkan ke 196 misalnya. Cuma nanti hasilnya ketika kita yang monitor di server ini agak sedikit kompres karena kita streamingnya itu untuk audio yang kita udarakan ke server itu kan kualitasnya menurun. Iya. Lebih jadi sebisa mungkin menggunakan 128 karena itu akan sesuai. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian untuk metadata itu fungsinya apa? Jadi ada juga kan platform atau kumpulan direktori aplikasi itu kan ketika kita bersiaran ataupun lagu yang kita pasang di auto DJ itu kan biasanya kalau seperti di radio box itu kan muncul nama artisnya ataupun Iya. Nah, itu fungsinya ini Pak. Ketika kita mengisi nama bebas itu akan nama yang kita isi itu yang muncul. Jadi gitu Pak. Jadi misalnya kita ambil contoh Pak Windanto misalnya Pak di metadata template-nya itu Bapak isi nama Bapak. Itu nanti ketika streaming, ketika di broadcast tombol, ketika bersiaran nanti nama itu yang muncul Pak. Iya. Ya, jadi itu untuk penjelasannya sedikit tentang broadcast MSF. Terus di beranda broadcast itu kan ada father lock mic sama father lock track. Nah kan kalau yang father lock mic itu untuk mengunci mic-nya. Jadi ketika mic itu kita kunci itu nggak bakal bisa digeser. Jadi harus dibuka dulu. Itu kan ada stop, ada mode, ada dua kanan di situ. Iya. Nah itu ketika dikunci Pak mic-nya itu ketika kita mau turunin lagi atau mau dinyalain itu nggak bisa naik karena terkunci. Iya. Sama seperti track pada untuk mengunci tracknya. Kalau sebelah kanan kan dia untuk kunci tracknya, kalau sebelah kiri untuk mic. Nah, jadi gitu. Kalau untuk yang mic space ataupun label-labelnya itu nggak kebaca itu Pak. Itu hanya sekedar ini gambar aplikasinya. Sebenarnya terpakai hanya cuman beberapa itu aja. Dan yang paling banyak kita pakai itu ketika kita bersiaran itu cuma 2 track, pada 2 track sama pada 2 mix. Itu yang paling banyak dipakai. Karena kenapa? Itu untuk mengatur mic ataupun backsound. Ya baik Bapak Ibu di mana saja berada, mungkin itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya kembali. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, jadi gimana Bapak Ibu peserta? Ibu Bapak peserta semuanya? Ini saya mau dari Bontang mau bertanya. Iya. Waduh, ribut. Jadi kesimpulannya tadi MP3 encoder bitrate itu ketika kita turunkan, jadi kualitas MP3-nya itu menurun ya? Iya menurun, jadi tapi di broadcast-nya kita nggak menurun.
Iya, maksudnya jadi dalam artian kalau dari kualitas Mbps dari tiap internet yang dimiliki si pendengar ini tadi kan menyesuaikan gitu kan. Ya, menyesuaikan. Gitu maksudnya. Sumpama nih saya supaya lebih jernih lagi karena contoh ini sumpama mungkin ada gangguan signal atau seperti apa, signal buruk, mungkin saya bisa turunkan itu untuk bisa lebih diterima suaranya gitu. Kalau untuk dari broadcast MySF sendiri itu settingan standarnya memang sudah segitu Pak. Jadi itu otomatis kalau dia settingannya 128 itu suara audio kita berbicara ataupun lagu yang kita putarkan itu akan terdengar jelas. Jelas, benar. Akan terdengar jelas yang kita monitor radio tersebut. Nah, yang jadi permasalahan ketika jaringan yang kita pakai itu lagi bergangguan, misalnya WiFi misalnya, ataupun provider yang lain. Jadi mungkin itu aja. Untuk yang lain sebenarnya sama sih, di PC juga kurang lebih seperti itu sama. Ya, saya kan pengguna ini channel yang apa tuh, aplikasi Radio Box itu. Jadi saya mau monitor kalau Eropa tuh bagus-bagus benar, Australia itu. Iya Pak, karena kalau untuk mereka itu kan tetap menggunakan standarisasi yang jernih. Jadi yang 128 itu ya. 128 rata-rata Pak, itu sudah standar. Kalau Ya, 160 itu malah kebesaran. Ya, ada suaranya yang kurang enak didengar itu. Ya. Berarti yang 128 teruntuk standar ya, An, ya? Untuk Ya, kejadian itu ya? sudah standar, Pak. Dan ya. itu memang setelan untuk server yang kita pakai mengudara di mana-mana itu memang segitu. Dan sedikit tambahan juga, Bang Irwan, boleh? Ya, buat boleh, silakan, mengenai ya, lagu pun sama ya, kita samakan dengan setelan yang di Broadcast MySF 128 kbps 3. Betul. Jadi iya, ini juga buat moderator, mungkin nanti malam waktu pengetesan, mungkin kalau untuk input audionya itu MP3-nya mungkin bisa dibagikan aja dari sana aja yang nentuin atau gimana? Nanti dibantu rekam. Enggak, maksudnya untuk suara backsound-nya gitu kan. Untuk lagu. Oh iya. Iya, maksudnya dari panitia aja yang kirim ke kita buat kita input. Nah, Pak, ini kan masih ngasihnya kan buat evaluasi nantinya kan buat pas latihan. Nggak apa-apa, ini kan dari musik teman-teman sendiri aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa-apa. Karena sebenarnya untuk radio streaming ini bagi teman-teman, perlu teman-teman ketahui itu memang pada dasarnya itu memang kita dari masing-masing ya, karena namanya streaming, siaran online kan gitu. Jadi itu masing-masing di rumah masing-masing. Karena ini juga percobaan bebas, teman-teman mau pakai lagu dangdut boleh. Oh, jadi selera ya. Evaluasi. Mau pakai remix lagu Persija atau lagu Nasib ini tadi pakai. Saya khawatirnya kan karena tadi ada info katanya mau di live kan di radio Suara ITMI. Belum. Itu belum. Karena ini lagi belum ya. Ya ini katanya lagi live juga ini di channel YouTube. Khawatirnya kan kalau live lagi. Ya, khawatirnya kan ini nanti ada sound yang tidak sesuai dengan enggak. Ya kita tahu sendiri kan bertemakan Islami gitu. Bapak Ibu sekalian, ini kan Bapak Ibu kan belum dimasukkan di persiaran di Suara ITMI ya. Sementara kan kita masih mencoba ataupun Bapak Ibu masih kita bisa dibilang untuk berselancar untuk berkreasi. Kalau di Suara ITMI sendiri kan itu kan sudah resmi lah. Kalau untuk Radio SBBR ini memang khusus teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin berlatihan bersiaran. Nanti ketika ada yang cocok diseleksi sama panitia, nanti akan langsung dibawa ke kru Suara RS. Kurang lebih kayak gitu. Iya, betul. Ya, mungkin begitu ya kira-kira ya Pak Moderator ya. Betul sekali, Kang Irwan.
Ya, jadi gimana teman-teman yang sudah berhasil? Ada tadi Andini atau siapa lagi tadi tuh? Ya, masih ada waktu. Iya, masih ada waktu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 4 menit. Kalau mereka sudah tahu, Kang Irwan, cara terkoneksi ke servernya, udah dikasih tahu tadi. Kalau untuk koneksi ke server, yang penting tadi IP address dan port segala macamnya sudah diisi. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian masuk ke broadcast, di broadcast itu nanti ada di situ, kalau di khusus teman-teman pengguna pembaca layar itu ada broadcast tombol. Nah itu diklik 2 kali. Nanti kalau dia betul yang kita isi itu semuanya benar, nanti dia akan connect gitu. Connecting katanya. Betul, dan si Jadi ada nantinya pasti belum benar bilang nanti dicek lagi. connected, seperti itu. Kalau ada kesalahan pengisian Kalau server dan juga username, pasti Damayanti bilang this Biasanya ada yang salah. Check hostname control, seperti itu. Dan tapi teman-teman kalau sudah connect jangan lupa di disconnect dulu ya. Iya, karena saya disconnect dulu. Saya udah connect waktu itu tidak keluar. Ketika ada yang mau mengisi pengajian wilayah Jawa Barat, nggak bisa masuk ya. Iya, dia tidak bisa masuk selain yang memegang domain tersebut baru bisa masuk. Jadi kalau yang masuk itu harus satu-satu ya teman-teman semuanya. Iya, satu-satu. Ketika satu udah keluar, yang lainnya baru bisa masuk lagi. Iya, saling berkoordinasi. Misalkan saya mau mengisi, coba dong saya mau coba connect dulu ya teman-teman gitu. Makanya itu coba dong yang sudah connect, saya mau coba connect. Sudah connect, Pak Akbar, sudah dicoba? Enggak apa-apa kalau coba-coba aja boleh. Iya, mau coba ini. Iya, dari karena tadi itu connect, berarti ada yang connect ini. Kan sama Bang Irwan, server itu untuk kita khusus buat latihan seperti itu. Betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Sudah menunjukkan pukul 16.59 ya, 1 menit lagi. Yalah. 1 menit lagi. Kali ini aja Kang Irfan, karena kita lihat dari teman-teman sudah cukup mungkin materinya, nanti akan dilanjutkan lagi di grup. Jadi teman-teman yang sudah tergabung mohon untuk tidak keluar dari grup ya. Bisa jadi grup itu akan jadi grup selamanya nanti ketika teman-teman sudah bergabung di Radio Suara ini, nanti di situ ada grup penyiar nanti ya, betul, grup Bapak itu kita patenkan saja nanti itu insya Allah. Oke. Silakan. Ya, betul sekali. Dan buat teman-teman yang terkendala di Android 11 tadi di kolom chat di Zoom ini sudah saya sertakan nomor saya juga ya. Iya, iya. Iya, oke, baik Bapak Ibu di mana saja berada. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan penyiaran di Suara IKMI seluruh Indonesia. Tentunya saya sebagai pemateri di sini terbatas ya teman-teman semuanya. Saya yakin di sini teman-teman semuanya lebih hebat, lebih jago. Hanya saja saya berbagi, karena berbagi ilmu itu tidak akan pernah miskin ya, bisa dikatakan begitu ya. Insya Allah kaya lah, kaya rezeki, kaya segala nikmat, sehat dan segala macam. Oke, saya pribadi mencukupkan sekian untuk materi kita pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian puas. Walaupun belum puas, masih ada yang penasaran, nanti bisa koordinasi di grup. Iya, betul sekali Bang. Ya, itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang pengisian device ataupun di broadcast message itu sendiri. Ketika nanti ada yang kurang, nanti bisa dikoordinasikan. Baik, untuk hari ini sekian dulu dari saya dan rekan-rekan pemateri yang ada. Yofi dan Bang Fadli, terima kasih. Maaf ya, sekiranya
dalam segi penyampaian, baik tutur sapa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Iya betul Bapak Ibu sekali lagi. Oke, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu buat semuanya ya. Alhamdulillah, jangan dulu keluar dari Zoom. Nanti Bapak MC tadi, Pak Rizky masih ada? Pak Rizky, Pak Iki? Udah nggak ada ya? Sepertinya udah nggak ada. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini dari pembukaan sampai dengan sesi kedua kali ini. Sekarang saatnya kita berlanjut di acara terakhir, yaitu penutupan, yang nantinya kita akan mendengarkan paparan sepatah kata dari Ketua Umum, Bapak Yusar, yang saat ini sudah hadir lagi di Zoom. Ketuanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Direktur RSI, serta jajaran panitia yang saya hormati, serta para peserta pelatihan yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, saya juga sudah memantau tadi, setidaknya dari mulai pukul 3:30 sampai dengan akhir tadi. Ada beberapa catatan yang mudah-mudahan ini juga merupakan motivasi pendorong baik bagi penyelenggara RSI ataupun juga bagi panitia, juga bagi pengurus pusat ITMI dan juga bagi anggota. Pertama, ya apresiasi bahwa peserta cukup antusias, namun memang seninya kadang-kadang kalau sudah di break itu untuk masuknya, ini ya sering masih banyak orang yang kebingungan ya. Nah, itu ya mungkin ini perlu berlatih nanti keluar masuk Zoom supaya enggak lama. Yang kedua, tentu saja peserta sepertinya antusiasnya bagus ini. Saya harapkan juga seperti yang diharapkan tadi, supaya jangan keluar dari grup. Dan panitia atau penyelenggara RSI harus menyiapkan modul atau trik-trik untuk pembinaan di grup WhatsApp. Itu. Yang ketiga, mungkin tolong direncanakan pelatihan yang lebih masif lagi. Yang keempat, kalau saya dengar kan rencananya mau ada latihan penyiaran. Ya, mohon segera dilaksanakan latihan apapun yang terjadi. Selain itu, pihak RSI jangan sampai terlepas memantau ya potensi dari peserta. Jadi nanti siapa yang berbakat suaranya bagus-bagus, mudah-mudahan sih bagus-bagus semua. Lalu yang tertib, disiplin, bahasanya halus gitu kan. Ya, karena kita di radio dakwah ya. Gitu. Nah, itu mohon dipantau gitu. Nah, jadi kalau hanya mengharapkan materi sekarang tentu bisa dikatakan kalau dihitung maksimal paling juga 20% ini ya, karena ada kendala sinyal, ada kendala teknis masuk keluar, belum lagi ada crowded yang lainnya ya, kadang-kadang gitu. Nah ini mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, tapi apapun itu yang terjadi, ini merupakan prestasi bagi ITMI, karena baru pada periode sekarang lah melakukan pelatihan penyiaran.
dengan broadcast apa myself ya. Iya betul. Ya, basisnya Android. Saya pikir ini dimatangkan akan lebih bagus. Mudah-mudahan nanti bisa menunjuk pada dengan menggunakan laptop atau juga bisa ditambah dengan menggunakan yang lain. Atau tidak hanya menyiar saja, tapi mungkin juga memutarkan radio atau juga melalui hal-hal yang lain. Karena itu bagi semuanya perlu keseriusan ya. Ya, dakwah kalau dikemasnya secara serius dan apik tentu orang juga akan mendengar dengan nyaman. Tapi kalau dikemasnya dengan asal-asalan, jangankan mau mendengar gitu. Baru dengar itunya juga sudah malas. Nah, ini perlu diperhatikan. Kekurangan kita dalam dakwah, semuanya umat Islam kurang memperhatikan substansi. Di satu sisi gitu, kemasannya aja yang bagus, tapi substansi dakwahnya kosong. Ya itu juga orang paling akhirnya hanya sekedar hiburan. Nah, misalnya lagu itu juga bisa jadi salah satu dakwah. Tapi kalau lagu melulu gitu kan, itu orang jadi bosan. Mungkin perlu dengan siaran kata atau talk show. Tapi kalau orang talk show melulu juga mungkin bosan. Nah, perlu ada hard news, berita, nggak apa-apa. Tapi kalau orang berita terus juga bosan. Nah, akhirnya apa? Perlunya ada kombinasi dari semua itu. Nah, ini idealnya dari sebuah radio ya. Nah, apakah ITMI bisa? Kenapa tidak kalau ada niat dan tekad yang kuat? Mungkin sekarang kendalanya karena berbagai aspek, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi selamat untuk para peserta yang telah melaksanakan pelatihan. Ya, dan sekali lagi jangan bosan, jangan menyerah, terus dipacu semangatnya. Dan semuanya jadi hari yang baik. Gitu. Sehingga membawa suara Islam ke seluruh penjuru dunia, suara dakwah. Terima kasih juga pada panitia, apresiasi pada Direktur RSI, juga terima kasih Bapak Ade Fajrul, Yayasan Media Sehati, juga terima kasih. Sekali lagi saya menunggu silaturahimnya untuk kita bicarakan program-program lebih lanjut. Saya sangat membuka tangan untuk itu. Kami sangat membuka tangan. Dan nanti untuk pemateri dan panitia, tolong datanya lengkap kirim ke administrator untuk dibuatkan sertifikat. Kalau panitia dan pemateri itu dari PP, saya pikir ada tambahannya ya. Mungkin dari yayasan juga ada tadi, tapi dari PP juga akan diberikan piagam penghargaan. Tahap pertama piagam penghargaan. Mudah-mudahan ini menambah semangat. Demikian dari saya. Akhirnya mari kita ucapkan hamdalah dan doa kefarat majelis sebagai tanda diakhirinya kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pelatihan penyiaran radio dengan ini saya nyatakan